rasa hati, ai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah Minggu Paskah yang keempat ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan duduk. Ibadah saat ini dibimbing dengan firman Tuhan seperti yang tercatat di dalam Injil Yohanes bab 10 ayatnya 10 bagian belakang yang demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan ini kita tanggapi dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan nyanyian Tuhan Kau Gembala Kami. Dari Kidung Jemaat 407 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengingat akan keberadaan kita, manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita berdoa memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang maha baik, oleh karena kebaikan-Mu, Kau perbolehkan kami datang dengan membawa segala keberadaan kami. Yang Kau tahu Tuhan, inilah kami, manusia yang penuh dengan cacat celah, manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu Tuhan, supaya kami layak sowan ke hadirat-Mu, ampunilah dosa-dosa kami. Amin.
Bersama-sama kita lengkapi penyesalan kita dengan nyanyian Di Muka Tuhan Yesus. Dari Kidung Jemaat 29 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Memang saudara-saudara, di muka Tuhan Yesus akan nampak sekali betapa dosa dan betapa hina kita semua. Tetapi bagi siapa saja yang dengan segala kerendahan hati mengaku berdosa dan menyesali akan dosa-dosanya, Tuhan tentu akan memberikan pengampunan. Pengampunan Tuhan nampak sekali di dalam berita anugerah yang saat ini bersama-sama kita terima melalui firman-Nya yang terdapat di dalam 1 Petrus bab yang kedua, ayat-ayatnya 24 dan 25 yang demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Allah Yeku Pangen Satuhu dari Kidung Pasaman Kristen 61. Ku pangen satuhu, pangenyo nentremken kabur. Kula tansah rini matan, jelas aku ing kamirahan, ing juranging pati tan wedi pilai. Wit Gusti pribadi mangandi, nadyan mengsa kada manadatan semplah berkatan sarumenta mongka becek sangat terman miring salami kesan sarta kula badhe manggen tansah ing daleme Sang Yehowa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Oleh sebab itu mari terlebih dahulu kita berdoa. Setelah Engkau mengampuni kami Tuhan, sekarang bersama-sama kami hendak menikmati firman-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, karena kami semua di sini siap untuk mendengar. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan beri pertolongan. Demi nama Tuhan kami Yesus, bersama-sama kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara, bacaan firman Tuhan saat ini diambilkan dari Injil Yohanes. Saya akan membacakan Injil Yohanes bab yang ke-10, ayat 1 sampai dengan 10, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian bacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang hendak dengan serius memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar penjaringan saat ini? Semua dalam kondisi sehat? Semua dalam kondisi berkecukupan? Semua dalam kondisi SCB? SCB itu sehat, ceria, dan bahagia. Bagaimana saudara? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apapun kondisi kita saat ini, mari bersama-sama kita mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab nyatanya, apapun yang terjadi saat ini, kita boleh datang menjumpai, sowan kepada Tuhan. Bahkan melalui ibadah ini, Tuhan berkenan untuk dijumpai oleh kita, orang-orang yang sudah berada dalam kondisi berdosa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi saya mengajak, mari bersama-sama kita syukuri kondisi kita ini. Walaupun memang kita harus jujur mengakui bahwa kita sebagai umat manusia sejagat ini, saat ini sedang berada dalam kondisi keprihatinan karena virus corona. Tetapi sekali lagi juga saya kepingin mengatakan bahwa mari Bapak, Ibu, apapun yang terjadi, kita mensyukuri karena nyatanya
dalam kondisi seperti ini, Tuhan masih mau dijumpai dan berkenan menjumpai kita semua. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Tuhan menjumpai kita semua saat ini melalui firman yang bersama-sama kita nikmati di dalam peribadatan. Walaupun saat ini kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi sekali lagi, kita tetap harus bersyukur karena nyatanya Tuhan mau dijumpai dan menjumpai kita semua. Tuhan menjumpai kita melalui firman-Nya, dan ketika kita membaca bacaan firman Tuhan saat ini, kita merasakan melihat sebuah pengakuan yang luar biasa. Coba bayangkan, Tuhan Yesus, Dia itu Allah, Bapak Ibu dan saudara. Tetapi melalui firman ini, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pengakuan bahwa Dia bersedia disebut sebagai gembala. Gembala, Bapak Ibu dan saudara, di Palestina sana, di kehidupan orang Yahudi, adalah sekelompok orang yang amat sangat terpinggirkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah masuk hitungan di dalam perbincangan masyarakat. Kelas embek. Tetapi justru Bapak Ibu dan saudara, Tuhan kita, Yesus Kristus, mau mengungkapkan sebuah pengakuan bahwa Dialah gembala. Tetapi memang melalui bacaan tadi kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah pengakuan tidak hanya gembala, tetapi gembala yang baik. Kalau Tuhan Yesus mengungkapkan pengakuan gembala yang baik, itu artinya ada gembala yang tidak baik. Bapak Ibu, pekerjaan gembala di Palestina sana memang agak berbeda dengan gembala-gembala yang ada di sekitar kita pada zaman ini. Karena di zaman ini kebanyakan gembala itu ya pemilik domba. Tetapi pada waktu zamannya Tuhan Yesus, gembala di sana itu buruh. Jadi domba itu milik majikannya. Tetapi tugas gembala waktu itu memang amat sangat berat. Tapi yang lebih menarik adalah Bapak Ibu dan saudara, kalau domba di zaman kita sekarang ini, tentu ketika membawa domba untuk mencari rumput, gembala ini berada di belakang domba. Tetapi pada waktu itu, di Palestina sana, yang namanya gembala, itu berdirinya di depan domba-domba. Kenapa demikian? Ini hal yang menarik. Bahwa di sana seorang gembala itu amat sangat dikenal. Baik suaranya, baik aromanya oleh domba-dombanya. Jadi dengan bersuara, domba-domba ini amat sangat hafal. Apapun yang diperintahkan seorang gembala, domba-domba ini akan mengikutinya. Ini yang menarik. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu dan saudara, gembala adalah Tuhan Yesus Kristus, lalu kita semua digambarkan sebagai domba-dombanya, apa yang harus kita mengerti tentang hal itu? Bapak Ibu dan saudara, di Palestina sana kita coba membayangkan bahwa mencari rumput itu bukan sesuatu yang mudah
seperti di sini ketika musim hujan. Di sana yang namanya rumput itu amat sangat sulit didapat. Jadi sang gembala ini harus membawa domba-dombanya keluar dari kandang, berjalan jauh, kadangkala naik bukit, turun ke lembah, lalu kanan kiri kadangkala jurang. Dan di sini menarik untuk kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi hanya domba-domba yang menurut gembalanya yang akan bisa sampai kepada rumput yang hijau. Tetapi demi untuk itu sang gembala ini mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidupnya, supaya domba-domba yang dibawanya ini lalu berhasil sampai dengan tujuan, sampai kepada rumput yang hijau. Walaupun gembala ini harus mempertaruhkan nyawa, karena di sana domba-domba itu musuhnya luar biasa. Ada serigala liar, singa liar, yang setiap saat siap untuk menerkam domba-domba ini. Dan hanya sang gembala yang bisa melindungi mereka. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kalau Tuhan Yesus berkenan mengaku sebagai gembala, ternyata gembala yang memang baik. Coba Bapak Ibu dan Saudara, kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah selama ini kita merasakan betapa pemeliharaan Tuhan Yesus terhadap hidup dan kehidupan kita? Dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus tidak hanya melihat, tetapi Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita, siap untuk menolong, siap untuk mendengar keluh kesah kita, siap untuk mendengar curhatan kita. Dan betapa kita sebagai domba memang kadang-kala lalu merasa ayem ketika keluh kesah kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Dan benar-benar kita rasakan sentuhan sang gembala itu, membuat hati kita menjadi tenang. Bahkan sama seperti saya katakan di depan, hanya bagi domba yang menurut kepada gembalanya, dia akan sampai kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Sama Bapak Ibu dan Saudara, bagi kita semua sebagai domba-dombanya pun dituntut untuk menurut apa yang dikatakan oleh sang gembala. Apalagi ketika kita menyimak dalam bacaan tadi, dikatakan bahwa sang gembala ini mengaku sebagai pintu. Kenapa pintu? Karena memang melalui ayat ini kita dimengertikan bahwa pintu itu digambarkan sebagai sebuah perlindungan, sebuah penyelamatan. Karena kandang domba waktu itu memang hanya satu pintu. Kalau Tuhan Yesus mengatakan sebagai pintu, artinya siapapun yang keluar masuk ke kandang itu harus melalui dia. Dan agaknya itu yang menjadi inspirasi di firman Tuhan yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan atau bacaan firman Tuhan saat ini sesungguhnya mula-mula ditujukan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, guru-guru agama waktu itu, yang amat sangat berbeda dengan kepribadian sang gembala. Maka kita heran, kenapa Tuhan Yesus tidak menyebut, aku inilah guru yang baik, aku inilah yang mulia? Tidak. Karena itu menjadi gambaran orang-orang Farisi dan Saduki yang di tengah-tengah masyarakat selalu mengungkapkan pengakuan sebagai yang mulia, guru yang baik,
pemimpin yang baik dan seterusnya. Tetapi justru melalui firman ini Tuhan Yesus kepingin mencelikkan mata orang-orang Farisi, lalu dengan segala kerendahan hati mengaku sebagai gembala. Tetapi bagi kita semua saat ini, ketika kita menikmati pengakuan Tuhan Yesus sebagai gembala, kita lalu memiliki sebuah ketenangan jiwa. Oh, Tuhan Yesus adalah gembalaku, berarti aku tidak akan kekurangan apapun. Karena Tuhan Yesus sebagai gembalaku akan menjagai aku, akan menolong aku, akan merawat dan memelihara hidupku, dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat ini umat sajagat, termasuk kita semua di sini tentu sedang berada di dalam keprihatinan. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kesedihan, ada kesepihan. Tetapi demi mendengar firman ini, mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita bangkit kembali. Untuk kembali memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai Sang Gembala, Tuhan Yesus pasti tetap akan menolong kita. Percayalah, COVID-19 akan segera berlalu. Kita semua akan menikmati kesukacitaan karena Sang Gembala akan menolong hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengucap syukur melalui persembahan. Sebelum mengaturkan persembahan, kita terima firman Tuhan sebagai dasar yang saat ini diambilkan dari surat Roma bab yang ke-12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan akan kita sertai dengan pujian persembahan, saosan syukur dari Kidung Pasaman Kristen 181 bait yang ke-1. Cita bering mati Ngetuomi wasubernya Allah kang berkahi Pangeran paring Jawa langsung naring surya wasaliring wahira berkahing Rama sumangga misungsung kanthi trusing manah sadengah perang darbe kita kunjuk ring Allah. Kita aturkan persembahan ini melalui doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini yang memberikan kekuatan dan penghiburan kami ketika kami
sedang dalam kondisi yang tidak menentu, selalu bertanya sampai kapan penderitaan ini kami alami akibat virus corona yang melanda dunia saat ini. Tetapi Engkau telah berfirman, Engkau mengaku sebagai gembala kami, oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan selalu memberikan pertolongan kepada kami. Kami berterima kasih karena Tuhan juga memperbolehkan kami bersama-sama mengaturkan persembahan. Terimalah dan sucikan supaya terpakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ini. Tuhan, pada saat ini kami juga merenungkan akan kehidupan kami ketika kami sedang berada di dalam kondisi yang tidak baik. Kami naikkan doa syafaat kami Tuhan, karena kami sungguh sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan segera memberkati para ahli yang sedang merancang membuat antivirus corona, supaya segera terwujud dan akhirnya kami semua boleh lolos dari virus corona dan kami kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia yang bersama-sama dengan rakyat sekarang sedang berjuang untuk menghadapi virus corona ini. Berilah kami ketabahan, berilah kami ketaatan, berilah kami supaya memiliki kemampuan untuk berdisiplin diri, sehingga akhirnya kami boleh bersama-sama menikmati sukacita karena hilangnya virus corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini bersama-sama kami naikkan ke hadirat-Mu, kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa, serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan pengutusan Gembala Bersuling Merdu dari Kidung Jemaat 415 bait 1, kita nyanyikan dengan berdiri. Baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ibadah saat ini telah usai. Lanjutkan aktivitas saudara bersama-sama dengan suami, bersama-sama dengan istri dan anak-anak dengan penuh sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.